Halo, tes tes. Baru 4 orang ya. Tumben ini kok sepi. Halo teman-teman. Pagi, Pak. Pagi, Lagi Pak. masih sepi ya. Baru 4 orang ya. Hmm. Hmm. Oke, sudah mulai rame ya. Oke, baiklah kita mulai saja ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan sedikit apapun. Oke, marilah untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Oke, kita presensi dulu ya, teman-teman ya. Olah. Oke, oke, yang pertama ada siapa saja? Mas Nathan, Firdaus, Hadir, Pak. hadir ya. Terus Mas Diaski, Hadir, Pak. hadir. Mas Geri, Hadir, Pak. hadir. Mas Haidi, Hadir, Pak. hadir. Terus Mas Romi, Hadir, Pak. hadir. Terus Mas Yazid, Hadir, Pak. dan yang terakhir Mas Tarul Faiz. Hadir, Pak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 orang ya. Oke, masih lanjut materi ya, teman-teman ya. Jadi materi minggu lalu berkaitan dengan geometri ya, teman-teman ya. Iya, Yaitu Pak. berkaitan dengan resize, rotation, terus flip ya, yang berhubungan dengan apa namanya, mengubah tampilan geometris dari citra ya. Nah, kali ini materinya berkaitan dengan morfologi ya, morfologi dari citra digital. Nah, ada yang tahu morfologi itu apa?
Ini tuh bisa jadi ya. Nah, perubahan bentuk. Bentar, saya share dulu ya. Oke, sudah muncul ya. Jadi operasi morfologi citra, apa namanya? Benar tadi yang dikatakan. Jadi perubahan bentuk atau bisa dibilang dia berfokus pada transformasi atau perubahan dari struktural sebuah citra ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi pemrosesan citra secara morfologi ya, perbedaannya apa? Sebenarnya lebih ke arah kalau morfologi itu dulu kita memandang sebuah citra sebagai suatu fungsi intensitas ya terhadap posisi X dan Y. Nah, dengan pendekatan morfologi kita memandang suatu citra sebagai sebuah himpunan seperti itu ya. Jadi pada intinya biasanya kalau morfologi sendiri digunakan untuk memanipulasi dan mengubah bentuk citra secara strukturalnya seperti itu ya. Nah, apa namanya? Misalnya kalau di sini kita digunakan untuk apa namanya pemrosesan sidik jari ya. Nah, seperti itu ya agar sidik jari itu bisa kelihatan lebih jelas lagi. Nah, seperti itu. Cuman di sini kalau operasi morfologi sendiri biasanya digunakan nah, pemrosesan citra secara morfologi sendiri biasanya dilakukan terhadap citra biner yang terdiri dari angka 0 dan angka 1 berarti apa ya monokrom gitu ya. Walau tidak menutup kemungkinan dilakukan terhadap citra dengan skala keabuan. Nah, contohnya seperti ini ya, ada angka 0 dan 1. Nah, seperti itu. Terus kemudian apa namanya dalam operasi morfologi sendiri biasanya digunakan untuk kebanyakan sebagai segmentasi objek, deteksi tepi, terus kemudian pengenalan pola seperti apa namanya sidik jari, serta terus perbaikan citra juga seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi objek S dan A dapat dipresentasikan dalam bentuk himpunan dari posisi X dan Y. Nah, sebelumnya di posisi S gitu ya, ada tiga citra ya kurang lebih ya. Seperti ini terus kemudian di apa objek A akhirnya ditambah untuk diperjelas lagi citranya seperti itu. Gitu ya. Nah, terus dasarnya benar tadi ya, dia teknik pengolahan citra yang digunakan untuk memanipulasi dan mengubah bentuk serta struktur objek dalam sebuah citra. Nah, operasi ini sendiri didasarkan pada teori matematika set dan aljabar boolean seperti itu. Jadi masih berkaitan dengan aritmatika dan boolean juga, gitu ya. Nah, terus kemudian dalam operasi morfologi terdapat dua elemen penting. Yang pertama itu ada elemen struktural atau kernel dan citra dari sumbernya itu sendiri.
Seperti itu. Jadi elemen struktural yang juga disebut kernel adalah suatu himpunan piksel yang berfungsi sebagai pola atau stensil yang akan diterapkan pada citra utamanya atau citra sumber gitu ya. Citra sumber adalah citra yang akan diolah menggunakan operasi morfologi. Nah, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah memanipulasi dan mengubah bentuk serta struktur dalam objek citra. Biasanya yaitu tadi sempat saya share eh, untuk segmentasi, terus kemudian untuk deteksi tepi, pengenalan pola. Nah, biasanya seperti itu. Dalam bidang apa aja? Banyak ya. Kalau di misalkan saat kita apa namanya men-scan sidik jari, nah itu biasanya juga berpengaruh di situ. Terus kemudian saat kita apa namanya membuat tanda tangan, nah itu juga bisa di situ juga dan sebagainya seperti itu. Bahkan juga di medis juga bisa. Nah, terus berbicara soal struktur elemennya ya. Jadi struktur elemen juga memiliki titik poros yang disebut juga titik origin atau titik asal atau titik acuan. Jadi misalkan kalau di sini ada citranya ya, citra di awal ada dua pixel ya istilahnya ya. Nah, terus kemudian objek S dengan titik poros di 00 warna merah atau orange ini seperti itu. Nah, jadi menjadi citra tambahannya seperti itu ya, agar kelihatan lebih. Terus kemudian operasi yang bisa dilakukan ada beberapa ya. Yang pertama ada dilasi. Nah, dilasi ini sebenarnya menambah ya, menambah pixel-pixel ya. Jadi kalau tadi kan bilangnya mengubah ya, berarti dilasi itu menambah beberapa pixel yang berdekatan di sebuah objeknya itu sendiri. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya bakalan objeknya kelihatan lebih besar seperti itu. Terus erosi. Erosi ini kebalikan dari dilasi. Kalau erosi itu adalah menghilangkan atau sedikit menghapus lah ya yang berada di tepi objek. Jadi hasilnya kalau dilasi itu objeknya bisa jadi lebih kecil seperti itu. Nah, terus juga ada namanya opening ya. Nah, opening ini sebenarnya kombinasi dari dilasi ya. Dilasi tadi berarti kan menambah ya. Terus diikuti oleh erosi ya. Berarti menambah sekaligus menghilangkan ya. Berarti nanti sistemnya dia menambah dulu terus baru menghilangkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengisi beberapa pixel yang memang dia kurang di dalam sebuah objek citra itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi bukan doi, dia menghilangkan komponen-komponen yang kecil seperti itu ya. Itu untuk opening. Nah, kalau closing, closing kebalikannya ya, dia kombinasi dari dilasi, dilasi tadi menambah, yang diikuti oleh erosi. Nah, biasanya digunakan untuk mengisi lubang-lubang kecil yang hilang pada sebuah objek. Nah, nanti kita coba bersama-sama gitu ya. Nah, ya, jadi ini dilasi. Dilasi merupakan proses penggabungan titik-titik lantar nol menjadi bagian dari objek atau satu berdasarkan strukturing elemen S yang digunakan. Nah, cara dilasi adalah untuk setiap titik pada A dilakukan hal berikut. Nah, meletakkan titik poros S pada titik A tersebut. Nah, beri angka 1 untuk semua titik X dan Y yang terkena atau tertimpa oleh struktur S pada posisi tersebut. Jadi dia menambah seperti itu ya. Ini sama, ya tidak dulu. Nah, hasilnya kayak gini ya, kalau dilasi ya, teman-teman ya. Jadi dia yang awal mulanya seperti ini, cuman tipis ya, dia ditambah agar sedikit lebih jelas lagi. Nah,
Kebalikan dari dilasi ada namanya erosi ya. Penghapusan titik-titik objek menjadi bagian dari latar berdasarkan struktur elemen S yang digunakan. Jadi untuk setiap titik A dilakukan hal berikut ya, letakkan titik poros S pada titik A tersebut. Jika ada bagian dari S yang berada di luar A, maka titik poros dihapus atau dijadikan latar belakang. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi dia agak lebih tipis seperti itu. Ya, jadi kalau dilasi tadi menambah, kalau erosi itu adalah mengurangi lah istilahnya ya, atau menghilangkan seperti itu. Terus kemudian itu ya, jadi ada dua operasi dilasi dan erosi. Terus kemudian ada opening ya. Nah, opening adalah proses erosi ya. Erosi tadi kan menghilangkan. Terus kemudian diikuti dengan dilasi menambah. Jadi intinya efek yang dihasilkan adalah menghilangkan objek-objek kecil dan kurus. Seperti itu. Terus memecah objek pada titik-titik yang kurus tadi dan secara umum melembutkan batas dari objek besar tanpa mengubah area objek secara signifikan. Jadi dia erosi yang diikuti dilasi. Nah, jadi biasanya digunakan untuk menghilangkan beberapa pixel-pixel yang kecil. Contohnya ini ya. Contohnya di sini tadi ya. Nah, ini biasanya dilakukan proses opening ya. Jadi ada bintik-bintik ini ya, kecil-kecil gitu ya. Nah, dilakukan proses opening sehingga titik-titik kecil tadi bisa menghilang dan bisa terlihat lebih rapi lagi seperti itu. Atau kalau di foto itu kita bilangnya apa itu namanya menghilangkan noise lah, istilah seperti itu. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi contoh mula awal gambar citranya seperti ini bentuknya ya. Terus kemudian dia diproses untuk opening ya, berarti dia menghilangkan ya. Nah, ini prosesnya sampai jadi seperti ini. Berarti titik yang tengah itu bakalan hilang ya nanti ya. Cuman di sini gambarnya bisa kelihatan lebih halus lagi. Nah, jadi sini mulai A, B, C, D, dan E. Nah, proses terakhir di sini. Jadi gambar semula seperti ini, jadinya kayak gini. Ya, ini contoh untuk di pixelnya saja sih. Itu opening ya. Terus kemudian yang terakhir ada closing ya. Closing tadi adalah kombinasi dari dilasi. Dilasi itu berarti menambah. Terus kemudian diikuti oleh erosi ya. Erosi berarti dilasi menambah, erosi mengurangi seperti itu. Nah, berarti efek yang dihasilkan adalah mengisi lubang kecil pada objek ya, menggabungkan objek-objek yang berdekatan dan secara umum melembutkan batas dari objek besar tanpa mengubah area objek secara signifikan. Nah, contohnya kebalikan dari close opening ya. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya ya. Nah, jadi dia menambah akhirnya lebih padat lagi. Nah, jadinya seperti ini. Awal mula kayak gini ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, itu ya. Itu adalah closing ya. Nah, ini contoh opening dan closing ya. Kalau di sini apa namanya opening ya. Nah, di sini jadi menghilangkan titik-titik ini ya. Jadi seperti ini. Terus kemudian kalau closing menambal ya, menambal titik-titik ini menjadi seperti ini. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, kalau apa namanya biasanya kan di beberapa gambar biner itu kan kita memang agak susah buat ini ya, buat mendeteksi titik-titik pixel kecil. Nah, biasanya digunakan operasi seperti ini. Nah, biar lebih enak lagi gitu ya.
Nah, habis ini kita coba bareng-bareng ya, teman-teman, untuk operasi dari morfologi, untuk apa namanya dilasi, erosi dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Aman, Oke, Pak. belum aman ya. Oke, nah saya tadi coba nyari gambar ya, sudah dapat. Nanti saya share dulu. Oke. Nah, ini jadi ada gambar, ada dua gambar, gambar biner ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini sama seperti ini ya. Nanti kita coba lakukan beberapa operasi dilasi, erosi, opening dan closing ya untuk mengolah gambar ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari coba mungkin biar lebih enak cari ini. Cari sidik jari ya, sidik jari di pack gitu ya. Tapi yang benar-benar murni. Hmm, sidik jari biner. Hmm, agak susah nyarinya. Nyari gambar yang bisa diolah ya. Sebentar. Ini aja deh. Saya olah dulu lewat Photoshop ya. Ini ada contoh gambar sidik jari ya. Sorry. Nanti saya threshold dulu. Wis. Nah, ini saya ada gambar sidik jari ya, teman-teman ya. Ya, gambarnya nggak terlalu bagus lah, tapi nanti bisa kita coba ya. Sidik jari. Ini biasanya untuk kebutuhan forensik gitu-gitu sih. Jadi untuk tes DNA dan segala macam. Nah, oke. Lihat, nah ini ya. Jadi kita coba dengan gambar yang pertama dulu. Berarti jadi gambar yang logo tes dulu ya. Logo tes.
Oke, kita coba ini dulu. Lalu dulu. Apa ini? Oh, sorry, I'm read juga malah. I'm so, kok I'm read. Oke, ini ya yang kita coba. Pertama, nanti kita coba sidik jari juga. Nah, oke, pertama kita coba lakukan proses dilasi ya. Dilasi, dilation. Saya bikin deleted cv2 dot delete ya, delete image. Bentar, kita bikin ini dulu, bikin apa namanya, perbandingan. Dilasi buat instance 0 sampai 3 kali dilasi ya. ms.copy terus non it, iteration. Nah, iteration sama dengan tadi I-nya ditambah 1. Jadi kita bikin 3 range ya, 3 kali proses dilasi. Dari dilasi 0 sampai dilasi ditambah 3 kali prosesnya. Nanti kita coba. Oke. cv2.anshow. F untuk erosfi, dilasi. Terus kemudian tadi image copy ya. Ditambah 1. Ditambah 1. Tambah 1. Ditambah di 1 kali. Deleted. Nah ini jadi kita bikin dilasinya 3 kali ya. 3 kali dilasi. Nah nanti jadinya seperti apa? Kita coba dulu, bisa nggak? Itu ada error Pak, pasti Pak. Oh Ini iya, ada error kurang ya. kurang apa namanya? Sebentar. .2 Oh underscore benar. habis Oke. 3 ada 3 Ya habis benar. tutup kurung. Nah ini ya. Terus Oke, ininya di sorry. mana Pak? Yang dilatih terus ini. Saya nggak masuk ke Nih, coba ya, sebentar. Nah, udah bisa. Jadi ini originalnya. Ini dilasi ditambah 1. Kelihatan ya, agak menggemuk.
Nah, ini dilasi setelah 2 kali tambah menggemuk lagi ya. Ini 3 kali ya menempel nih. Nah ini ya. Jadi proses dilasi dia menggemukkan ya seperti ini. Nah, kita coba gambar yang sidik jari tadi. Sidik jari. Nah, jadinya seperti apa? Nggak kelihatan ya, terlalu gemuk ya. Nah, karena prosesnya sangat tipis-tipis. Nah, berarti ini enaknya dibuat di proses ini, proses erosi kayaknya nanti ya. Coba yang tadi aja, logo tes. Oke, Mas, silakan merapat. Ini proses dilasinya ya. Nah, dilasi kan menambah ya, teman-teman ya, menambah pixelnya. Kelihatan ya tebelnya ya. Proses 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Seperti ini. Terus kita itu dilasi, kita coba untuk proses erosi. Erosi. Erosi berarti tadi menghilangkan. Jadi sebenarnya sama, cuman tinggal bedanya di prosesnya saja. CV eroded. Erod. Nah, erod. Erod. Nah, erosi. Erosi. Bedanya cuman gitu. Erosi ya. Oke. Simpel ya perintahnya ya. Ini erosi 1 kali. Dua. Masih dilasirin, sorry. Ini saya nonaktifkan dulu aja. Oke. Ini erosi ya. Tambah tipis ya teman-teman ya. Ini juga tambah tipis. Menipis lagi. Nah, jadi untuk dilasi dan erosi pada intinya seperti itu ya. Dia mengurangi pixel misalkan gini. Jadi kalau ini coba saya save ya. Susah ding kalau di save nanti. Jadi pada intinya misalkan di sini ada 3 pixel ya. Nah itu dikurangin jadi 2 seperti itu. Terus misalkan ada 3 dikurangi jadi 2. Nah kayak gitu. Nah kalau dilasi ditambah ya pixel tadi ditambah. Nah kalau erosi buat di sini harusnya lebih kelihatan jelas ya. Erosi di sidik jari. Saya nyoba. Tadi nggak dapet sidik jari yang menarik soalnya. Oh, hilang semua malah. Terlalu kecil ya ini ya, pixelnya soalnya ya. Nah, malah hilang. Hilang semua ya. Coba aku nyari pixel yang besar deh, sidik jarinya. Nah, ini ada. Hmm, tak proses dulu di sini deh.
Ini. Ini pixelnya tadi berapa ya? Image size. Ya lumayan besar lah ya. Saya lakukan proses invert dulu. Biar lebih cepat. Nah, lumayan lah ya. Yes. Oke, kita tes. Nah, biar kelihatan lebih jelas ya. Nah, cara 3 kali dia menghilang. Nah, paling enak mungkin di posisi 1 atau 2 kali ya. 2 itu juga udah oke, 1 itu juga udah oke. Nah, itu untuk proses erosi. Kalau dilasi tadi kan menambah ya. Dilasi tadi berarti jatuhnya nanti hmm, dilasi. Nah, ini proses dilasi. Nah, menambah jadinya gemuk ya. Nanti kita coba operasi opening sama closing ya, teman-teman ya. Nah, ini bedanya erosi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Seperti itu. Nah, segmentasi untuk di sidik jari ya. Oke. Ada yang pernah nyoba operasi ini? Pernah, Mas Pak. Heidi pernah? Pernah ya? Pernah. Oke, sekarang coba gantian live coding Mas Heidi buat operasi opening aja deh dulu. Coba, bisa nggak? Buka nge-explore di sana pasti pernah itu. Operasi opening. Bisa nggak, Mas? Ini Pak, yang barusan itu yang erosi sama dirosi. Oh, yang opening belum Belum pernah. pernah pakai. Belum pernah ya? Belum, Oke, Pak. kita coba berarti. Share Share screen, screen Pak. saya. Ya, bentar-bentar. Mhm. Tadi saya close share screen saya. Oke. Nah, sekarang kita coba proses opening. Opening apa closing? Opening dulu aja ya. Opening ya. Opening itu kan membuka ya. Istilahnya ya. Jadi pembukaan ya. Pembukaan acara mungkin seperti itu ya. Oke, terus sebentar. Sebentar. Tadi di sidik jari, ya sidik jari berarti saya harus coba yang logo new test. Logo new test. Nah, ini ya. Tidak salah. Oke, kita nyoba opening. Nah, kalau opening itu dia menggunakan kernel ya, teman-teman ya. Kernel itu maksudnya dia menghilangkan bintik-bintik yang size-nya berapa kali berapa seperti itu ya. Jadi kita bisa menghilangkan untuk kernel yang misalkan size-nya
size pixelnya ya, maksudnya ada 3 kali 3 pixel, ada yang 1 kali 1 pixel dan sebagainya, ada yang 5 kali 5, ada yang 7 kali 7. Nah, seperti itu. Jadi kita pertama bikin kernel size-nya dulu untuk mengopening ya, untuk menghilangkan lah istilahnya ya, kernel size dulu di angka berapa? Angka 3 kali 3, terus 5 kali 5, terus 7 kali 7 mungkin ya. Nah, kita bikin kernel sys-nya dulu, terus kita mulai apa namanya operasi dari opening kernel. Div itu get structuring element. Nah, structuring element div itu dot morph 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 open morph rect dulu, morph rect reaksinya, terus kemudian kernel size menurut kernel size tadi ya. Terus, nah ini baru kita coba CVIM show, simpel ya. CVIM show, F, opening, F itu nanti ke ininya ya. Terus, kernel size, kernel size sebentar ada yang salah ini. Kernel size to kernel size. Nah, ini harus ada ininya. For-nya juga. For kernel size in in kernel size. Ini dah. Tulisnya ini kernel size. Benar-benar gini, kayaknya benar gini. Betul. Bikin kernel size lagi untuk 0. 1, sorry 1. Berarti 1. Nah, di sini kita bilang opening. Ini harusnya di sini. Ini kayaknya harusnya ya. Kernel size. Opening. Coba kita coba dulu. Ini kemarin saya nyoba-nyoba juga soalnya. Ini size
Coba deh. Coba. Bentar-bentar. Yang salah. Kita cek kernel size. Kernel size in kernel size. Oh, bisa ternyata. Nah, ini originalnya. Ini ada yang salah ini. Kernel size not defined. Sebentar. Kebalik itu Pak, harusnya kernel Kebalik ya. size. Benar-benar Iya. benar kebalik ini. Kernel size in kernel sizes. Nah, harusnya gini, bro. Maaf saya orangnya kurang teliti. Nah, ini baru bisa nih. Kayaknya nih harusnya ya. Oh, bentar. CVMC F opening, kernel size, opening is not defined. Openingnya belum Berarti... dibuat Pak. Oh iya, benar banget. Nah, itu yang saya lupa. Nah, Pakai cv2.mod text kan kayaknya. iya benar-benar CV2 dot mob mob open ya, mob open ya kalau nggak salah, mob open ya. CV2 dot mob open, mob open, mob probably X, mob topologi X. Nah, ini morphology X, terus baru di image tadi CV2 dot mob close, mob open, mob open, open, mob open baru ke arah kernel. Nah, ini kayaknya nih, ini benar nih. Semoga benar ya. Maaf, udah tua kadang kurang teliti ya. Nah, ini sudah bisa. Nah, ini sudah mulai hilang ya. Jadi yang hilang titik-titiknya ya. Nah, ini benar-benar hilang. Cuman karena di sini ada ujung yang terdetek ya, akhirnya ikut hilang jatuhnya ya, dikit. Nah, ini jadi opening tadi apa? Erosi. CCC. Opening itu adalah apa tadi? Erosi yang diikuti dilasi ya. Jadi dia menghilangkan objek-objek kecil dan kurus. Nah, seperti itu. Nah, kita coba di gambar sidik jari tadi. Sidik jari. Opening, ya udah mulai kelihatan ya. Oke. Nah, ini ya.
Kita coba opening, closing ya. Nah, closing tadi dilasi yang diikutin erosi ya, berarti menambal ya, menambal titik-titik koordinat putih ya, seperti itu. Nah, kalau jadi hampir-hampir mirip ya, cuman memang ada kegunaan khususnya ya, kalau di closing, opening maupun dilasi, erosi, nah seperti itu. Nah, jadi kalau saya coba di gambar yang tadi, ini udah sana. Nah, ini opening 3x3, 5x5. Nah, ini malah kurang kelihatan karena memang terlalu jauh sih kayaknya ya. Opening sih, sorry, masih closing. Nah, ini closing. Nah, dia cuma merekatkan sedikit ya kalau di sini ya. Ini baru seperti itu. Tergantung gambarnya sih ya. Yang tadi bagus tetap di sidik jari itu. Opening, close. Nah, close originalnya kayak gini tadi ya, close menambal. Nah, ini ditambah lagi, terus 7x7. Oke ya, seperti itu ya untuk operasi dilasi, erosi, opening dan closing ya. Jadi pada tujuannya eh, untuk kebutuhan ini ya, kebutuhan beberapa citra ya sebenarnya ya. Ini nanti bisa teman-teman coba di rumah ya. Jadi intinya kalau di apa namanya di operasi morfologi sebenarnya tujuannya adalah untuk itu ya menambah, kalau menambah struktural juga bisa, terus kemudian bisa juga untuk perbaikan citra gitu ya, memperbaiki kualitasnya tadi. Siap, aman Mas. Bentar ya nanti ya. Terus kemudian biasanya juga operasi morfologi digunakan untuk eh, pembukaan atau gitu ya. Nah, terus kemudian deteksi, ada pemadatan dan penghubungan, dihubungkan ya tadi objeknya, terus biasanya juga digunakan untuk analisis secara struktural seperti itu. Jadi banyak kalau kegunaan di operasi morfologi. Oke, nanti teman-teman bisa coba untuk ini gitu ya. Terus kemudian saya ada tugas ya. Saya ada tugas buat teman-teman. Jadi buat operasi aritmatika, boolean, geometri,
dan apa tadi sekali terakhir morfologi ya. Nah, operasi aritmatika. Gambarnya teman-teman silakan explore sendiri, silakan cari sendiri ya. Cari citra bebas untuk operasi di atas. Nah, terus kemudian buat operasi masing-masing berikut ya. Kalau aritmatika itu kemarin penjumlahan, pengurangan, ntar nanti pengirimannya ya, pengurangan, perkalian, apa aja sih kemarin aritmatika, itu dulu ya. Nah, terus kemudian bolehan itu operasinya and or not XOR ya. Terus kalau di geometri itu operasinya apa saja? Precise, terus Flip, flip ya, flip, rot, terus translasi masih inget ya? Translasi apa? ya, Memindah ya. memindah. Terus rotate, Rotasi. Nah, ini banyak ya, nggak apa-apa ya. Simple nggak kok, apa-apa, Pak. simple. Terus refleksi itu flip. Nah, resize, nah itu ya kalau geometri, kalau 4 berarti morfologi. Nah, jadi emang sengaja tak buat jadiin satu baru tak kasih tugas. Jadi biar teman-teman mengingat dari pertemuan aritmatika kemarin sampai di operasi morfologi ya. Morfologi berarti dilasi, erosi, opening, closing, dan opening. Ya, oke. Dikirim ke email saya, dikirim ke email. Source code dan gambar ke yang dioperasikan. Nah, yang keempat dikumpulkan minggu depan. Tanggal, tolong sama tanggal berapa ini? 28. 28 ya, 28, Idul Adha, Pak. 28. Oh, libur ya? Libur beneran ya? Iya, Astagfirullah, Pak. iya libur. Cuti bersama. Tapi nggak apa-apa, berarti sebelum tanggal 28, berarti 26. Seminggu cukup lah ya. Cukup, 26 Pak. Juni 2023 ya. Oke, jadi silakan diingat kalau misalkan teman-teman mungkin yang apa namanya ketinggalan bisa cek lagi di YouTube-nya ITTS. Di situ sudah ada ya materi mulai dari aritmatika sampai morfologi seperti itu. Nah, terus kemudian itu untuk tugasnya ya, untuk gambarnya bebas teman-teman sesuai kebutuhan. Misalkan kalau aritmatika ya cari bikin sendiri juga bisa. Kalau bolehan coba cari gambar juga bisa, geometri juga bisa, morfologi nanti cari gambar sendiri juga bisa. Yang penting 4 operasi ini teman-teman paham ya, maksudnya perbedaannya di mana, terus hasilnya juga bagaimana. Nah, seperti itu ya. Nah, ini silakan di note nanti dikirim grup, siapa tahu ada yang tidak masuk nanti bisa di
share gitu ya. Oke? Pak, tadi saya absen. Oh iya, absen lagi ya. Oke, yang belum hadir tadi, bentar, saya stop. Ini sudah ya, sudah dicatat ya? Udah di screenshot. Oh, udah screenshot ya, oke. Tadi yang baru datang Mas Dava ya, Mas Dava Faizudin. Yang belum Hadir, presensi, Pak. hadir ya. Terus, sorry. Mas Abdul Rahman Zawari. Hadir, Pak. Hadir. Mas Farid Raihan. Mas Farid Raihan. Halo. Masih di jalan kah? Oke, tadi bilang masih Di kampus, Pak, Mas, kayaknya, Pak. apa? Masih UTW kampus? Di jalan ke kampus. Oke, siap. Terus itu aja ya. Ada yang belum presensi? Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke, benar ada 10 orang. Oke, seperti itu ya. Terus kemudian ini berkaitan dengan, sebenarnya berkaitan dengan tugas UAS ya. UASnya teman-teman saya suruh bikin project, kira-kira keberatan nggak? Nah ini sebenarnya tugasnya, saya ada kasih 2 opsi ya, mau berkelompok atau individu terserah, nggak masalah ya. Jadi silakan bikin satu project buat satu aplikasi untuk pengolahan citra ya teman-teman ya. Ya, jadi buat aplikasi untuk pengolahan citra bikin sebuah Photoshop mini. Paham nggak? Jadi bikin aplikasi semacam Photoshop mini ya. Maksudnya gimana, Pak? Yang itu nanti bisa dilakukan beberapa operasi mulai dari awal sampai akhir. Maksudnya bisa membuka gambar, bisa mengesave gambar ya. Terus bisa beberapa fitur seperti apa ya, kalau Photoshop itu convert ke grayscale, convert ke threshold, mungkin bikin segmentasi, terus bisa bikin untuk ngeflip gambar, resize gambar, nah seperti itu. Kira-kira gimana? Oke nggak? Jadi seperti gini sih. Photoshop Mini itu yang dibuat Photoshop Mini. Jadi fitur-fitur yang ada di Photoshop yang dimasukin situ. Teman-teman tahu ya Photoshop ya? Aplikasi Photoshop Mini. MATLAB. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, bikin aplikasi. Sorry, bentar saya share dulu ya teman-teman ya. Jadi bikin aplikasi foto editor sebenarnya. Nanti silakan dikreasikan sebebas mungkin ya. Nah, jadi bikin seperti ini kira-kira. Jadi bikin aplikasi foto editor ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa melakukan beberapa operasi ya. Menampilkan gambar, terus bikin operasi flip, nah segala macam seperti itu. Nah, ya contohnya seperti itulah.
dipakai nah ini juga bisa ya, ini untuk nge-crop ya, terserah. Jadi bebas sebenarnya, mau operasi apa saja, yang penting dalam bentuk aplikasi sederhana saja ya, sederhana saja, yang bisa memproses untuk pengolahan citra seperti itu. Nah, kira-kira keberatan nggak? Nggak lah ya. Insya Allah enggak sih, Pak. Tapi nggak Enggak, tahu yang insya lain. Allah. Oke, berarti sudah tak apa namanya, sudah tak mention dari sekarang buat teman-teman, silakan mulai dipersiapkan ya. Maksudnya nanti terserah mau bikin secara individu atau mau bikin kelompok, ya langsung dibikin kelompoknya gitu ya. Karena nanti tugas UASnya cuman itu, saya bikin project itu aja. Jadi ngumpulin untuk bikin satu aplikasi berbentuk pengolahan citra. Nah, teman-teman bisa berkreasi tentang apa saja. Misalkan mau bikin untuk resize, untuk nge-crop, untuk bikin flip dan sebagainya, atau mungkin untuk menambah menambah apa ya? Menambah brightness atau kontras dan sebagainya. Yang penting seperti itu. Oke? Lah Pak, itu ntar ngumpulinnya di presentasi atau dikirim aja Pak? Jadi dikirim aja. Ya, yang penting kan teman-teman apa ya, teman-teman mungkin gini dulu, mungkin nanti pengumpulannya itu ada semacam apa ya, semacam panduan untuk aplikasinya gitu ya. Jadi kayak bikin, kan biasanya kalau bikin aplikasi itu ada panduan ya. Nah, contoh buku panduan aplikasi ya. Nah, jadi teman-teman bikin itu, nanti kira-kira bisa operasinya apa saja, nanti tulisin, teman-teman juga screenshot bukunya dan juga dikirim aplikasinya. Seperti itu. Nah, ini bebas bisa dikerjakan berkelompok atau individu. Kalau saya sarankan sih biar enak ya, apa namanya, kelompok ya. Maksudnya 2 atau 3 orang ya. Kelompoknya saya tentukan paling maksimal 3 orang saja ya. Silakan nanti bisa dibuat seperti itu. Nah, nanti untuk soalnya paling semacam bikin project, terus kalau bisa sudah ada buku panduannya, buku panduan aplikasi ya, yang berkaitan dengan citra seperti itu. Ya, ada manual booknya lah. Cuman ya aplikasinya khusus untuk pengolahan citra ya, jangan yang lain-lain, jangan yang aneh-aneh. Nah, khusus pengolahan citra yang berkaitan dengan itu ya. Bisa perbaikan citra, bisa segmentasi citra, bisa apapun lah yang berkaitan dengan citra seperti itu. Maksudnya sudah saya mention, ini masih kurang lebih ada 3 pertemuan lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Nah, ini juga jadi nilai tambah apabila teman-teman bisa mempresentasikan proyeknya di akhir pertemuan seperti itu. Maksudnya sudah mulai dipersiapkan ke situ, gitu ya. Oke, jadi ini tinggal 3 pertemuan lagi. Nanti teman-teman kalau bisa dipresentasikan untuk proyeknya bikin itu, gitu ya. Kalau misalkan ini tinggal 3 pertemuan lagi nih, Pak. Mm, mm, mm. Nah, nanti di apa di apa namanya kan ada minggu minggu buat pengganti tuh nih, Tenang, Pak. ya. Ya, itu sama UASnya buat presentasi gimana, Pak? Boleh, boleh, silakan. Jadi Nggak masalah. nanti UAS tetap ada pertemuan buat ya misal ada yang mau Nyerahin aja presentasi. ya. Ya, ya. Ya. Boleh, boleh. Jadi Jadi nanti waktu ada tambahan gitu, Pak. oke, boleh gitu ya. Jadi nanti ada tambahan 2 pertemuan lagi untuk presentasi gitu aja ya. Iya, Pak. Berarti pengumpulannya dalam bentuk presentasi. Nah, ini masuk akal nih. Bagus nih.
dalam bentuk presentasi untuk tugas proyeknya seperti itu ya. Sebenarnya kalau teman-teman buat itu simple sih, nanti tinggal bikin kerangkanya ya, bikin button-button segala macam, tinggal dimasukin ini operasi untuk apa, ini operasi untuk apa, terus tinggal bikin ngeload gambar seperti itu. Kalau coba di YouTube itu sebenarnya banyak ya bikin aplikasi mini gitu ya, aplikasi pengolah gambar mini lainnya ya. Ya, kalau misalkan pengumpulan dalam bentuk presentasi, kalau nggak presentasi ya demoin aplikasinya aja gitu mungkin ya Pak. Ya, demoin secara ini ya, secara bentuk video gitu ya, mungkin ya. Iya. Kalau pengumpulan aplikasinya kayaknya agak rumit tuh. Ya, mungkin itu benar ya. Jadi nanti bentuknya berarti bikin screen recording untuk untuk demo di aplikasinya seperti itu. Iya. Nah, itu aja deh gitu ya, biar enak. Jadi ada buku panduan sama demo untuk aplikasinya seperti itu. Oke, gitu ya. Oke Pak. Oke, siap. Ya, gimana? Baik, Pak. Oke, siap. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya baru kepikiran kemarin sih ya. Saya mau bikin soal untuk UAS di pengolahan citra apa. Kalau kemarin kan tidak ada coding sama sekali ya untuk UTS-nya ya. Nah, saya mungkin yang ini kali ini saya pingin bikin satu project aja buat teman-teman gitu ya. Jadi pengumpulannya gitu. Nanti kalau aplikasinya kayaknya susah ya untuk ngirimnya karena itu mungkin ada di komputer teman-teman masing-masing. Yang paling penting adalah didemokan saja kalau itu sudah berhasil semuanya ya. Mulai dari pengoperasian sama ada buku panduan. Ya, buku panduan itu yang penting gitu sih. That's it ya. Jadi masih ada waktu, silakan dimaksimalkan. Mungkin nanti kalau presentasi di videonya saya tetapkan di hari terakhir pengumpulan aja ya, biar masih ada tenggat waktu ya. Jadi misalkan kalau coba saya cari apa namanya jadwal kalender. Karena ini tinggal sedikit lagi ya. Mumpung saya ingat. Nah, jadi di kalender ini saya share saja mungkin. Nah ya, ini saya share ya. Jadi kita kan UASnya itu bulan Juli ya, tanggal 24 sampai tanggal 29 ya, berarti teman-teman ya. Nah, ini itu pertemuan ke-12 tanggal 21, minggu depan itu nggak libur. Di sini kok nggak libur ya? Tapi kemarin Soalnya ketetapannya ini ya, kemarin Pak. tetap baru kemarin ya ketetapannya ya, libur 3 hari Iya ya. Pak. Mm-mm. Iya, Pak. Punya mulai tanggal berapa sih? 27 apa 28. 28? 28, 28 sampai 30, Pak. 28, 8 sampai 29, 30 berarti ya? Iya. Oh iya, benar-benar. Ya, berarti nanti ini kan ada minggu tenang nih ya, ada minggu tenang. Nah, nanti teman-teman mulai di situ sudah mulai presentasi sampai di tanggal 29 ya, terakhir UAS. Nah, ini saya kasih satu pertemuan lagi untuk demo dan presentasi seperti itu. Banyak ya waktunya ya, masih ada 1 bulan lagi lah ya. Oke, that's it. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Insya Allah. Oke, siap. Semangat ya. Warna ITTS ini kreatif-kreatif kok. Bebas pokoknya teman-teman mengeksplor. Jadi nggak saya tentukan sebenarnya mau operasinya apa. Cuman operasinya berkaitan dengan pengolahan citra. Udah gitu aja. Intinya seperti itu. Entah apapun, monggo silakan. Oke? Oke, Pak. Ya, oke. Mungkin itu aja ya buat pertemuan pagi hari ini.
mungkin kita tutup juga dengan berdoa ya. Oke, marilah untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Pak. sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Pak. Izin live, Pak. Yuk.